Tapi jujur aja bahwa Philippines ini mereka scaling banget. Bawa Alice, bawa Farsa, bawa Ling. Beda sama Malaysia yang harus main agresif dari awal. Mereka harus dapetin early advantage-nya. Oke. Jadi ya game penentu. Malaysia mereka masih punya asa untuk bisa menyamakan kedudukan. Jadi biarlah Land of Dawn yang akan menjawabnya. Let's go. Menjadi saksi. Apakah ini akan menjadi game penutupan atau kita akan dibawa dengan full best of 7? Buset deh. Itu loh. Oke. Clear cepat dilakukan oleh hati-hati. Continuous damage dari Hanis. Nah ini landingnya Kimi tuh masih tetap kuat sih. Gimana ya dia? Punya damage terus-terusan juga. Dan masih aman untuk pola farming dari kedua belah junglernya juga. Yang ngebedain sekarang adalah Alpuerto langsung secure ke itu Wanderer. Oke. Patternnya beda soalnya kan yang satu start purple, yang satu sama-sama start purple cuman geser kan. Buat Afrinanya langsung ambil ke lah Amores. Lava Golem. Oke, Amores susah banget kayak tadi mau mendekat. Susah. Ini soalnya kan lagi penuh ya energi ball-nya juga nih buat Hanis, makanya jaraknya makin jauh, damage-nya makin gede. Jadi agak sedikit harus sabar dulu dan Alia sudah selesai dengan Rapid Boots, dia akan mencari movement tambahan. Plus juga kan sekarang Rapid Boots itu ada regen HP-nya ya. Jadi lumayan. Ngebantu untuk sustain. Sementara sekarang Vivero harus mundur ke bawah atau ingin membantu rekannya kan? Tidak ternyata. Ling masih mendapatkan pattern farming yang cukup. Ya. Sebenarnya dari segi goldnya memang agak sedikit diunggulin sama Malaysia ya. Walaupun ya sebenarnya nggak jadi pengaruh. Cuman ya menandakan bahwa Malaysia baik-baik aja nih early gamenya. Tapi yang bahaya juga sebenarnya Malaysia. Kalau baik-baik aja tapi tanpa melakukan pergerakan. Ya ini bakal baik-baik juga. Bener, makanya ini harus ada move lebih lagi nih dari Malaysia untuk bisa mematahkan Philippines agar tidak mendapatkan power spike-nya di mid to the late game. Ya. Berat soalnya nanti. Ini mulai agresif kali ini. Tapi seenggaknya ya, ini bawa Benedetta ngejawab split push-nya Ling sih. Dan Ling juga ngebawa split push biar kan Benedetta duluan yang keluar ya. Nah lo ada Federal Strike udah langsung dikeluarkan. Sementara Alia hampir saja tadi menjadi korban. Alia masih bisa selamat namun tempatnya berbeda. Farisha masuk ke dalam guna untuk bisa memberikan sebuah efek balasan. Iya, final stage bagus banget tadi connect 2 ya. Cordova hadir juga. Turtle-nya pun kalau tadi kereser. Sementara sekarang Farisa akan gak mau berani maju lagi karena Alia gak memiliki banyak SP dalam tubuhnya. Tapi barusan Turtle-nya berhasil diambil first blood. Menjadi milik dia Malaysia. Hanya saja sekarang Diagon pun harus meregang nyawa. Double kill masih didapatkan dan Afrina down. Tapi Alpuerto what? 4 hilang langsung. Plus Turtle-nya yang di last hit sama Farisha. Sama-sama tadi buka retri. Tapi karena terlalu chaotic teamfight, terlalu banyak tadi source yang keluar. Akhirnya last hitnya didapetin sama Farisha. 100% ke participation telah terlihat. Dan juga ini bukan waktunya untuk Philippines buat bisa kuat teamfight sih. Nah ini yang harus dipertahankan terus sama Malaysia. Kalau emang mereka nguasain temponya, mereka bisa punish terus-terusan, matahin farmingnya dari Alpuerto, ya ini dampaknya. Early-nya bisa dimenangkan. Dan Queenie buset. Oke. Wah perang lagi mendadak dong. Oke. Memang itulah yang ingin diincar oleh Malaysia. Tapi setidaknya mereka tadi berhasil untuk bisa tarik mundur. Yap, dan Queenie ya lincah banget ya tadi dia mau dengan Benedettanya juga aman banget. Tadi udah bahkan kena Raging Sandstorm gak masalah, dia masih bisa kabur dengan selamat. Oke, 4-2 dari segi point kill. Goldnya sekarang dipegang sama Malaysia di angka 1.500. Jangan sampai nantinya ini bom waktunya meledak. Harus cari pergerakan lagi. Tapi belum ada tabrak-tabrak ke arah jungle ataupun buff yang dimiliki sama Alpuerto ya. Purple buffnya aman banget dari tadi. Lebih mencari teamfight besar di area objektif. Karena Turtle bentar lagi juga bakal spawn. Dan Hanis sudah selesai dengan glowing one ya. Lumayan nih, ngeridus dari efek lifesteal yang dimiliki oleh Diagon, Vivero, Cordova nih. Udah ada nih, udah cukup nantinya untuk di next team fight. Oke, sementara sekarang di bagian atas ada 2 player. Mulai mendekat arusnya ya, karena dari Turtle antara Farisha dan juga lapu-lapu dari Filipina. Tapi Farisha pasang badan duluan memberikan kehadiran dia ya, orang udah kayak overthinking ul. Ini Turtle-nya
Turtle juga coba lihat. Diem tadi. Kok jalan gua ditutup. Bingung mau putar balik gak muat ya lewat samping. Diem dia di situ. Alberto udah punya bersaing. Iya. Team fight seperti apa yang akan dibawakan. Ini Farisha udah bawa hero power sih. Ini kayaknya memang secret weapon sih bawa Benedetta juga ya. Karena kelihatan nyaman banget untuk Queenie-nya. Sementara itu Turtle udah mulai ditarik ulur oleh Diagon. Bottom lane-nya di split sama Queenie. Nah ini yang ngebedain. Karena tadi kan udah dibahas juga. Bisa sama-sama memberikan split push-nya. Antara Link dan juga Benedetta. Cuman yang ngebedain adalah dia EXP. Sedangkan di kontes objektif. Kehadiran dari sang jungler itu penting banget buat bawa retri. Yep. Oke. Bawahnya kedorong kan? Ini berhasil ngedorong bagian bawah. Mata Alpuerto masih ada di area landing itu juga. Guna untuk bisa menghadang nih ya. Benedetta kalau nggak ngacak-ngacak mulu nih. Iya, Buset. keterusan nanti dia ke inner turret kan? Di minimap galak banget itu Benedetta. Iya karena dia bisa dodge kan? Untuk skill-skillnya juga. Konten shocker dibuka? Yep. Akankah sempat untuk Link bisa mendekar karya Turtle? Tidak ternyata. Yap, dan kebetulan juga dari Alpuerto mencari yang lebih pasti ya. Dia nggak paksa buat kontes, lebih ke secure purple buff-nya terlebih dahulu. Dan Queenie ini dari tadi ngedistract terus menerus. Top lane-nya terjadi keramaian. Yap. Terjadi kericuan kali ini. Ada satu lagi Titanic Charge dan tidak sempat Cordoba untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang Diagon masuk tanpa adanya backup-an follow up damage. Yap, gak ada backup sama sekali. 4 yang memang kena. Oke, Federal Strike tadi langsung dikeluarkan. Tapi apalah daya langsung diganggu. Tidak optimal. Amores berusaha untuk bisa menyelamatkan diri kali ini. Ini Malaysia juga yang tadi udah mundur ternyata balik lagi ya. Balik lagi Dan bahkan Ngancurin mendapatkan lah. bonus 1 buah altar turret. Wow, Malaysia ini harus keep the tempo. Wah, bawa 43. Bawa 3 sama nih kalau emang dia bisa memberikan tempo ini, Ol. Iya. Tempo Soblade dikeluarkan, Flicker kali ini, Revengeance dikeluarkan pula. Alberto melihat dari kejauhan. Mundur. Gak boleh ngasih mid to the late game buat Philippines. Kalau Malaysia emang mau menyamakan kedudukan. Bottom lane-nya nih lagi-lagi ya. PR banget di sini. Queenie. Damage ada. Tadi kan dia udah modal heptasis, Federal Strike. Belum ya berhasil untuk menangkap ke arah Alia. Masih baik dan Queenie udah punya Malefic Roar. Akan semakin babak belur lagi nih antara Vivero, Cordova, Diagon. Bahaya. Ini Malaysia mereka nggak gentar ya. Match point justru malah keluarin secret mereka nih. Betul. Kayak gini loh mentality kayak gini loh teman-teman. Mahal. Wah, sabar kita juga dulu. nih yang nonton nih ataupun yang nge-cash nih kita juga kayaknya belum nggak tahu deh sanggup apa enggak kayak gini. Game main terus. Mental Strategi, digembleng. Full hero digembleng apalagi Pulung cuma bisa one. Kalau di band pusing. Ya Allah. Ya Allah. Sedih banget. Iya itu. Tragis banget. Tragis memang. Makanya cuma cuap-cuap doang kan kita di sini. Cuap-cuap aja kita di sini dia. Oke, Lord sudah muncul di menit yang ke-8 juga karena hanya ada 2 turtle ya tadi yang sempat diambil. Udah mulai dikuasai oleh tim Malaysia. Split push dan juga cut minion udah dilakukan oleh kedua belah EXP laner. Bahkan buat laner. Nah, sekarang ada satu Ton of Ruin banget Regis tapi keluarkan tapi pola damage cukup jauh. Frida. Mereka berhasil mendapatkan tempo lagi untuk bisa membalikan keadaan 3 player total dari Malaysia down. Yap, yang kupikir itu tadi Hani selamat. Oke. Wah, Queenie menjadi pembalik keadaan. Iya, Queenie menjadi harapan ya agar tidak ada Lord yang bisa diambil oleh Philippines. Sakit banget Queenie, ampun. Gak bisa sini, Amores gak bisa backup. Jujurnya, karena Queenie terlalu lincah dan terlalu menyakitkan damage-nya. Tapi Philippines tadi udah punya momentum ya. Buka Throne of Ruin di combo dengan Raging Sandstorm. Di follow up lagi dengan ada Feather Ice Strike. Itu menjadi sebuah harapan untuk Philippines. Tapi Malaysia tetap mereka masih punya keunggulan dari segi gold-nya juga. Wah, kalau gak ada Queenie tadi udah ini. Gak ada trade yang worth. Ini Queenie harapan dari Malaysia sekarang sih. Dia yang ngedistract tuh. Lihat split lagi dia di bawah. Mau gak mau manggil Alpuerto-nya buat ngeladenin dia. Tapi karena sadar Alpuerto harus datang untuk bisa retri. Jadi yang udah mulai ngeladenin Queenie-nya adalah Cordova. Udah geser lagi nih. Karena ya udah adu kuat aja ya. Buat tahan biar gak terlalu jauh bisa dapetin inner turret. Tapi Lordnya masih belum terreset. Di reset sekarang. Yep.
Di-reset lagi. Di reset lagi karena nggak mau terlalu gegabah juga ya. Ini perlahan untuk cooldown Source Ultimate-nya udah siap semua, Wop. Yap, Red Wise Ray dikeluarkan dan jaraknya tidak sampai. Bahkan untuk kali ini, ada Barret tadi udah langsung dikeluarkan pula. Diagon kehilangan momen. Yap, Diagon gak ada flicker soalnya tadi dia udah ya desperate move aja. Mau gak mau Throne of Ruin-nya dibuka. Ya karena memang udah gak bisa kemana-mana lagi. Tabrakan terjadi. Waduh, ditabrak kayak begitu. Mighty Swing-nya juga masuk. Ada Regensan langsung dikeluarkan. Tapi di bagian belakang masih banyak pengikut yang untuk mengantarkan damage. Wih. Queenie ngejar. Queenie sakit. Queenie begitu mengerikan, tapi Afrina di depannya berbeda. Berhasil dilumat pula oleh Alpuerto. Iya, Alpuerto langsung targeting ke arah belakang ya. Walaupun memang akhirnya Amoresnya juga hilang di tangan Queenie yang bisa ke belakang juga. Tapi jadinya netral lagi. Gak ada Afrina, gak bakal Lord soalnya. Yep. Walaupun dalam keadaan yang lebih prima ya untuk Malaysia sekarang. Bahaya nih. Trade-trade-nya udah mulai keras dan panas nih. Saya lihat. Saling ini aja mereka ya boleh. Jual beli serangan. Tapi masalahnya sekarang Gold masih bisa dipegang sama Malaysia juga. Jadinya ya masih ada momentum. Tabrakan terjadi lagi dengan adanya Alecto Final Blow yang membelah teamfight yang akhirnya membuat dari Filipina harus mundur terlebih dahulu. Yap. Sakit banget ini damage Queenie. Sakit. Ampun Queenie. Wah, keadaan sekarang masih berangsur untuk Malaysia. Dimana Lord sudah mulai dicicil lagi. Belum kelihatan ada upaya kontes ya. Diagon hanya mencari informasi. Ada Diagon, Queenie-nya udah langsung pasang badan juga dia tersebut. Bahkan tuh kali ini, sakit banget. Queenie-nya pun dipukul mundur, tapi siapa yang akan mendapatkan Karol Lodja? Grok yang mendadak mendapatkan Karol Lord tersebut. Aprenya down, namun sekarang pertempurannya masih berlanjut. Wow, Farisha mengejar-ngejar juga dan akhirnya Malaysia mendapatkan titik terang di game ini. Ini Farisha balik badan tadi. Waduh, Kalau dia ngeri sih. masuk ke dalam rumput bisa Bahaya. dapat. Tapi ini Lordnya dapat last hitnya Alia Iya. plus 3 point kill. Wow. Ini nggak ngasih ampun sih. Jangan sampai dapetin power spike-nya buat Amores, Diagon dan juga Alpuerto. Ngeri. Ngeri. Apa tuh? Ngeri pokoknya. Kayak mau nyanyi. Bottom lane Lordnya udah muncul. Molten Essence dengan adanya Blade Armor dan juga Dominance Ice. Oke, masih cukup baik kali ini. Tapi, bakal dikejar kah Queenie? Ini Queenie karena jadi masalah sih dari tadi. Dan pesawat Blade langsung dikeluarkan pula dan berhasil mendapatkan karena Queenie shutdown. Berhasil didapatkan. Di tempat yang berbeda ada satu pertukaran pula di mana Vivero menjadi korbannya. Oke, Vivero menjadi korban 1-1, tapi bedanya ini Queenie kena shutdown loh. Ini bakal jadi tabungan yang pecah juga untuk Philippines. Dan Lordnya ternyata belum menjadi satu jawaban pasti untuk Malaysia bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini. Masih bisa ditahan perlahan. Dan kalau Filipina bisa nahan ini sampai nantinya Alpuerto dapat power dan Diagonnya juga semakin sustain, ini tanda bahaya buat Malaysia. Yep. Oke. Amores. Namun sekarang Diagon menjadi orang terdepan. Diagon mencari informasi. Diagon harus menjaga nih ya antara lini serangan dan juga defense mereka. Apalagi di sini keadaannya dari Filipina. Wah, Queenie lagi nih. Kayak Queenie udah mulai diincer-incer nih. Iya karena memang dia yang ganggu dari tadi. Dibalikin konsil. Ada konsil. Namun Amores tertinggal. Dan sekarang mereka terpisah. Breaking Sandstorm dikeluarkan. Itu tadi beda jalan gak sih? Iya. Alianya ke kiri, terus ada yang mau ke kanan juga. Mungkin mau tabrak dari belakang, cuman ternyata belum ada inisiasi yang on point juga. Nah ini critical damage-nya udah mulai kerasa untuk Alpuerto. Iya, dan Link alpha buff-nya juga habis nih. Terus ya, ini Alpuerto dari tadi tabraknya udah langsung ke Afrina terus. Afrina di belakang, dikejar-kejar. Walaupun tukar terus ya, kayak Amoresnya tumbang. Oke, keadaan sekarang netral. Dalam keadaan tertinggal dari Filipina, mereka nggak yang terjebak di zona defensif gak sih? Kayak mereka masih tetap bisa maju, mencari informasi lagi. Dan ini dia Lord yang akan menjadi pemanggil untuk keduanya bisa melaksanakan team fight dan menjadi perebutan karena udah show dan bakal dikomit kah? Yap.
Dan mereka berusaha untuk bisa mempercepat lagi kah di area Lord dan kereset. Tapi Queenie di bagian bawah nih akan mencoba untuk bisa memanjangkan lane-nya. Lagi ya. Hani sudah akan semakin Nah ini bisa 1v1 aman. situation di bagian bawah nih Ul. Tapi harusnya kalau udah show bisa ini gak sih? Lord aja. Oke. Balik badan lagi. Wave minion nih harus dihilangkan segera. Ya ini Lordnya udah langsung di-commit sama Malaysia karena Yep. udah kelihatan juga di bawah. Oh enggak, langsung gerak ya. Jangan lupa ini atlet parkour cepet nih. Ya, masih ada Khalid untuk menghilangkan ke arah satu wave minion. Sementara sekarang Alpuerto berusaha untuk bisa masuk. Defense sword-nya tadi, siapa yang akan menjadi korbannya? Namun untuk sekarang coba lihat diagonnya down. Sementara Cordova berusaha untuk bisa melakukan ini dan Lordnya berhasil diamankan pula oleh Alpuerto. Mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan diri masing-masing. Ada 4 player tersisa. Akankah bisa selamat? Tapi masih ada Alex to final blow. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Namun di tempatnya berbeda. Tepat di depan rumah mereka, Amores down. Ya karena Amores mau backup ya tadi Cordova yang lagi dikejar-kejar juga sama Queenie. Tapi ini what a move loh dari Philippines jujur aja. Karena nuker nyawa Diagon ke depan. Dan diam-diam Alpuerto-nya nge-solo. Yeah. Siapa yang sangka? 2 kali loh. Tadi kena malah di game sebelumnya juga kayak gitu juga. Iya, pakai Nolan kan? Pakai Nolan tapi. Oke, ini purple buff masih aman, masih bisa didapetin. Tapi lihat, goldnya udah mulai terkejar sedikit demi sedikit ya. Bawahnya udah mulai didorong lagi juga. Bom waktunya udah semakin meledak kah ini. Belum berhasil di-defuse oleh Malaysia sejauh ini karena base turret pun masih berdiri dengan cukup aman untuk Philippines. Alia akan semakin berada lagi di lini depan tentunya dengan satu buah immortality yang dia miliki. Momentum demi momentum sih yang harus akan diciptakan oleh keduanya. Siapa yang akan lebih on point? Tectonic Charge kah dengan Final Slash nantinya? Atau Throne of Ruin X Raging Sandstorm? Itu yang akan menjadi jawaban. Dia freeze terlebih dahulu. Queenie Yap. langsung loh ya dia nggak segan-segan Alekto final blow dibalikin. Yap. Itu dia apa yang akan terjadi. Vivero menjadi orang terdepan. Sementara Alberto mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player. Tapi Parisha bisa kan dia bertahan. Dan ada satu Tectonic Charge. Shutdown tercipta. Alberto-nya down. Menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk Malaysia. Diagonnya berusaha untuk bisa pulang. Diagonnya menyelamatkan diri. Tapi masih ada Cordova. Dimana dia berada di area terdepan. Ada Winter Cloud di dalam tubuh dari Hanis. Hanisnya masih bisa selamat. Tapi tidak dengan Vivero. Wow, 2 tukar 1 ya. Wah, mau dikejar lagi kan? Waduh, Amoresnya ada Federal Strike langsung dikeluarkan, tapi Mighty Swing mengganggu pergerakan dari Amores. Dan sekarang Alia ada satu Brave Fighter-nya berani banget dihantam lagi. Immortal terpecah. Alia masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada Diagon sekarang hadir. Berusaha untuk bisa mengganggu, terbakar Hanisnya, tapi memang itu fightnya panjang banget. Malaysia pede, aku tahu karena ada continuous yang bisa disumbangin sama Hanis. Cuman ini Flying Cloud. Hati-hati. Waktu spawn dan akhirnya bisa nge-backup juga. Dan akhirnya tadi satu buah Cross of Crow yang nabrak burung fairy tadi. Plus burn effect dari Lethal Ignition dari Glowing One juga. Yang ngebuat dari Hanisnya tumbang akhirnya. 15 detik. Waktu yang bertepatan juga dengan Lord yang akan muncul. Harusnya Hanis akan kembali siap ya nantinya di area teamfight Lord. Karena kebetulan ada Flying Cloud yang akan membantu dia untuk hadir lebih cepat lagi. Outer middle turret akan dipertahankan secara mati-matian oleh Malaysia. Agar tidak akan semakin leluasa vision dari Philippines. Tapi masalahnya lihat, ini 2 orang yang akan menzoning out satu sama lain. Yap, sementara sekarang ada satu lagi. Pergerakan dilakukan tapi malah membuat Diagon menghilang. Diagon lenyap tanpa ada pertukaran begitu berarti. Kepada berbeda Amores, ada Winter Crown langsung dikeluarkan. Alekto Final Blow tidak bisa selamat. Menjadi kumpulan kali untuk Malaysia. Mereka bisa menyamakan kedudukan. Dan harusnya akan menjadi free Lord ya. Karena harusnya dari Alpuerto-nya udah show juga di area bottom lane. Gak mau paksa kontes, 4 pemain langsung. Membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Malaysia. Tadi upayanya dari Filipina duluan kan. Buat inisiasi pakai Raging Sandstorm dan juga Throne of Ruin. Tapi karena mereka mengincar satu titik yang sama. Semuanya nempel dan kena Traction Pulse. Langsung nempel mereka hilang. Tadi seketika. Karena tadi agak sedikit delay follow up damage dari Feather Ice Strike-nya yang dimiliki sama Amores. Lenyap itu seada-adanya. Sakit tuh. Udah mulai semakin kerasa ya untuk power dari
Malaysia juga karena gold tetap mereka ungguli di angka 7.600. Sekarang Lord Evolve sudah hadir di area bottom lane. Freeze minion kembali dilakukan, memaksa Filipin keluar dari tempat persembunyiannya. Dan satu masalah yang harus dihadapi sama Filipin adalah selain Lord, mereka punya Queenie yang dari tadi mengganggu dan mendistract terus menerus. 1v1 juga ini bakal susah banget karena lincah banget untuk Queenie. Damage-nya juga kerasa soalnya. Oke, sementara itu apa yang terjadi, Cordova harus mundur sedikit. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan atau best terakhir mereka untuk bisa mendapatkan ke arah gold medal. Tapi Federal Strike masih membantu. Mighty Swing tadi mengacak-ngacak area pertahanan. Masih bisa konsil lagi, Ul. Yap, dan ini Lordnya masih bisa ditahan sih harusnya karena nggak ada follow up lagi dari Malaysia kecuali next wave. Link numpang lewat tadi tuh ya. Lord bisa dihilangkan harusnya, namun di bagian atas ada pergerakan dari Queenie yang berusaha untuk bisa menghilangkan rasa besar dan atas bawah lenyap. Masih oke. Masih oke. Itu masalah Lord Evolve loh, dengan keadaan 9.000 gold perbedaan, ini masih belum end the game untuk Malaysia. Super Wave Minion yang akan berproduksi terus-menerus di arah atas dan bawah ini akan menjadi kembali masalah buat Philippines. Apalagi Queenie-nya akan bisa mainin makronya juga. Gak akan ngasih kendor. Masih tetap di pressure dengan adanya presensi dari pemain-pemain Malaysia untuk sekarang. Bahkan purple buff sudah mulai dicuri. Gak ada energi ataupun gak ada bensin lagi nih untuk upware tuh. Karena dependent banget sama purple buff untuk Link. Beda ya kalau Hayabusa mungkin masih ada Nolan ya masih oke lah. Ini benar-benar gak bisa sih, agak berat. Dan Queenie sneaky picky di area rerumputan. Belum ada gerakan lagi, hanya mencari informasi saja. Dia bakal mainin lane-nya nantinya. Dan Lord Evolve yang kedua di menit ke-21. Yap. Lebih panjang lagi daripada game sebelumnya. Oke, ini dia Lordnya. Akan menjadi milik siapa lagi? Cordova akan masuk lewat bawah. Sementara itu Parsha masih berada di titik cukup jauh dan tidak ada yang terkena di Turn of Ruin. Tapi Alia menjadi orang terdepan, bahkan ada Barry tadi udah langsung dikeluarkan pula. Cordova yang terkena impact, begitu menyakitkan. Vivero-nya lejap. Sementara Diagon harus mundur sedikit. Ada Tempest 12 yang dikeluarkan dan Lord berhasil diamankan oleh salah satu pemain dari Filipina dan Alberto pun harus meregang nyawa. Vivero berusaha untuk bisa kabur, tapi masih ada Frina yang ingin menggagalkan kepulangannya. Bahkan double kill didapatkan pula. Dan sekarang Cordova sendirian berusaha untuk pusing. Ada Brave Fighter guna untuk bisa membantu. Wah, tapi ini sisa 3 pemain sih. Lord walaupun didapat sama Filipina, ini bakal dipaksa sama Malaysia. Lordnya akan lewat ke arah mana, tapi Alekto pada blow. Dan ini sebuah blow berakhir.